Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda, pecinta zikir, pecinta salawat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Zikir berasal dari kata zakara yadkuru zikrun, yang berarti menyebut, mengucapkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir merupakan perintah Allah yang dapat dilakukan dengan hati maupun lisan, atau kedua-duanya secara bersamaan. Perintah zikir salah satunya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 25. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asilah, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Pada dasarnya mengingat Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kapan saja dan di mana saja seharusnya seorang hamba selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, karena zikir memiliki banyak keutamaan bagi siapa saja yang melaksanakannya, lebih-lebih dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, bahwa keduanya menyaksikan Rasulullah bersabda, la yaq'uduna qaumun yadhkuruna Allah ta'ala, tidaklah duduk dan berkumpul suatu kaum dengan mengingat Allah, berzikir, illa haffathumul malaikah, kecuali mereka dikepung oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan, wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingat siapa saja yang berada di tengah-tengah perkumpulan tersebut. Mengingat dari begitu banyaknya macam keutamaan zikir dan begitu banyaknya pula bacaan-bacaan zikir, kali ini kita akan lebih fokus kepada zikir yang bersifat ucapan, seperti melafalkan tasbih, tahlil, tahmid, istighfar, hauqalah, dan sebagainya. Ada waktu-waktu tertentu yang justru disunnahkan untuk berhenti berzikir, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi pada halaman 13 sampai dengan 14. Imam Nawawi
dalam kitabnya menyebutkan ada beberapa kondisi yang dianjurkan untuk memutus lafal zikir dan kemudian mengulanginya. Hal ini tentu berdasarkan alasan-alasan yang menguatkan pendapat tersebut. Zikir merupakan perintah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa zikir adalah amalan yang baik lagi bermanfaat bagi manusia. Namun demikian, barangkali ada hal-hal lain yang nilai kebaikannya bisa menandingi atau bahkan melebihi dari sekedar berzikir dengan lisan. Dalam kitab Al-Azkar pada halaman 13 sampai dengan 14 disebutkan, lidzakiri yustahabbu lahu fat'uz zikri bisababiha. Disunnahkan bagi seseorang yang berzikir memutus zikirnya dalam beberapa kondisi, kemudian ia kembali berzikir setelahnya. Thumma ya'udu ilaihi ba'da zawaliha minha idza sullima alaihi raddas salam. Yang pertama, ketika ada yang memberi salam, maka ia wajib menjawab dan setelah itu kembali berzikir. Menjawab salam hukumnya wajib. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar pada bab hukmi as-salam menghukumi wajibnya menjawab salam. Yajibu 'alal maktubi ilaihi raddus salami idza balagahus salam. Wajib menjawab salam atas ucapan salam yang tertulis. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban menjawab salam. Penjelasan serupa, jika ada seseorang yang mengirimkan salam lewat seseorang, maka wajib dijawab secepatnya. Maknanya, jika kita sedang berzikir, kemudian ada orang yang mengucapkan salam, maka sunnah berhenti dan kemudian menjawab salam. Dan setelah menjawab salam, boleh dilanjutkan untuk berzikir ataupun mengulang bilangan zikir yang dilakukan. Tsumma ada ila zikri wa kadza idza atasa indahu atisun syammatah. Yang kedua, ketika ada yang bersin. Ketika kita sedang berzikir, kemudian mendengar seseorang bersin, maka dianjurkan berhenti berzikir, kemudian mendoakannya, dan setelah itu kembali berzikir. Mendoakan orang yang bersin adalah bagian dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Barra bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan 7 hal. Pertama, menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, mendoakan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, menolong orang yang teraniaya, menebar salam, dan memperbagus sumpah. Tsumma ada ila dzikri
Wa kadza idza sami'al khatib. Yang ketiga, ketika mendengar khatib berkhutbah. Ketika kita sedang berzikir, kemudian khatib berkhutbah, maka sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk berhenti berzikir dan diam untuk mendengarkan khutbah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Thumma ada ila zikri wa kadza idza sami'al muadzin ajabahu fi kalimatil azani wal iqamah. Yang keempat, ketika mendengar azan dan iqamah. Jika kita berzikir kemudian mendengar azan, maka dianjurkan untuk berhenti berzikir dan kemudian menjawab seruan azan. Idza sami'tu an-nada faqulu misla ma yaqulu muadzin. Ketika kalian semua mendengar panggilan salat, maka ucapkanlah kalimat yang serupa sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang azan. Artinya bahwa menjawab azan juga merupakan kesunahan. Bahkan Nabi sendiri memerintahkannya. Oleh karenanya, ketika kita sedang berzikir, disunnahkan berhenti sejenak dan menjawab azan, baru kemudian kembali berzikir. Tsumma ada ila zikri wa kadza idza ra'a munkaran azalahu aw ma'rufan arsyada ilaihi aw mustarasyidan ajabah. Dan yang kelima, ketika melihat kemungkaran dan kebaikan. Zikir dianjurkan untuk berhenti ketika melihat kemungkaran dan dianjurkan untuk mencegahnya. Begitu juga ketika melihat ada kebaikan, juga disunnahkan untuk berhenti berzikir kemudian melakukan kebaikan tersebut. Contoh, misalnya saat kita berzikir kemudian ada seseorang yang meminta tolong, maka dianjurkan untuk berhenti berzikir kemudian menolongnya. Begitu juga jika ada seseorang yang meminta petunjuk jalan, maka dianjurkan untuk menolongnya, menunjukkan jalan terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan zikirnya. Karena pada hakikatnya mencegah kemungkaran dan menebar kebaikan adalah bagian daripada zikir. Summa ada ila zikri wa kadza idza galabahun nu'asu aw nahhuhu wa ma asbaha hadza kullahu. Dan yang terakhir, yang keenam, ketika dalam keadaan sangat mengantuk. Dalam kitab At-Tibyan pada halaman 94 menjelaskan tentang kemakruhan membaca Al-Quran dalam keadaan sangat mengantuk. Hal ini dapat ditarik pemahaman dari ayat Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara
hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. Jika seseorang membaca Al-Quran ataupun berzikir dalam kondisi sangat mengantuk, dikhawatirkan apa yang diucapkan tidak sesuai dengan lafal yang benar, dikarenakan kesadarannya tidak sempurna. Inilah, wahai saudaraku, sedikit penjelasan mengapa zikir yang merupakan sunnah namun disunnahkan untuk berhenti pula karena sesuatu hal. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.